Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, jumpa lagi dengan channel saya, channel Ibnu Nafala. Kali ini saya akan melanjutkan membaca bagian 12 dengan judul seputar pernikahan. Mari berselawat kepada baginda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagian 12 seputar pernikahan. Muhammad kini telah melewati usianya yang ke-20. Seiring dengan berlalunya waktu, ia sering diajak kerabatnya melakukan perjalanan ke luar kota. Akhirnya tiba saat Muhammad diminta membawa dagangan orang-orang yang tidak mampu pergi berdagang sendiri. Kesuksesannya dalam menunaikan tugas ini membuahkan banyak penawaran serupa lainnya, sehingga ia memperoleh penghasilan yang lebih baik dan pernikahan menjadi sesuatu yang mungkin dilakukan. Pada saat itu, pamannya sekaligus pelindungnya Abu Thalib memiliki 3 orang putra yang tertua, Thalib sebaya dengan Muhammad, Aqil berusia sekitar 13 atau 14 tahun dan Ja'far masih berusia 4 tahun. Muhammad sangat tertarik dengan anak-anak dan ia suka bermain dengan mereka. Terutama sekali ia menyayangi Ja'far yang tampan dan cerdas. Ja'far pun membalas kasih sayang dari sepupunya itu dengan kesetiaan yang tak kunjung pudar. Abu Thalib juga memiliki beberapa putri. Di antara mereka ada yang telah mencapai usia nikah. Namanya adalah Fathitah. Namun kemudian ia dipanggil dengan Ummu Hani dan senantiasa dikenal dengan nama itu. Rasa cinta tumbuh antara dia dan Muhammad. Kemudian Muhammad memohon kepada pamannya agar diizinkan menikahi putrinya. Namun Abu Thalib memiliki rencana lain. Hubairah, putra saudara Abu Thalib yang berasal dari Bani Makhzum, juga telah melamar Ummu Hani. Hubairah bukan saja seorang pria yang kaya raya, tetapi juga seorang penyair berbakat seperti halnya Abu Thalib sendiri. Terlebih lagi, kekuasaan Bani Makhzum di Mekah demikian meningkat seiring dengan semakin merosotnya kekuasaan Bani Hashim. Kepada Hubairah lah Abu Thalib menikahkan putrinya Ummu Hani. Ketika kemenakannya kembali mendekatinya dengan lembut, Abu Thalib hanya menjawab, "Mereka telah menyerahkan putri mereka untuk kita kawini. Putra mereka untuk kita kawini." Tak diragukan, ia merujuk ke ibunya sendiri. Maka seorang pria yang baik haruslah membalas kebaikan mereka. Jawaban itu sebenarnya tidak memuaskan, tetapi Muhammad menerima pernyataan pamannya tersebut dengan sopan, ramah dan lapang dada. Ia mengakui bahwa dirinya belum siap untuk menikah. Itulah yang diputuskan untuk dirinya. Namun keadaan yang tidak diduga segera mengubah pikirannya. Salah seorang saudagar terkaya di Mekah adalah seorang wanita, Khadijah, putri Khuwailid dari suku As'ad. Ia sepupu Waraqah, penganut Kristen, dan saudara perempuannya, Utailah. Seperti mereka juga, Khadijah adalah sepupu jauh dari anak-anak Hashim. Dia telah 2 kali menikah. Sejak kematian suami keduanya, dia mengangkat orang untuk mendagangkan hartanya. Kini Muhammad telah dikenal di penjuru Mekah sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, dapat diandalkan, jujur. Kabar ini berasal dari laporan orang-orang yang telah beberapa kali mempercayakan barang dagangan mereka kepadanya. Khadijah juga telah mendengar tentang kebaikan Muhammad yang bersumber dari keluarganya. Pada suatu hari, Khadijah meminta Muhammad untuk membawakan barang dagangannya ke Suriah. Bayarannya 2 kali lebih besar dari bayaran tertinggi yang pernah diberikan kepada orang Quraisy. Dan untuk perjalanan, Khadijah menawarinya bantuan seorang budaknya bernama Maisarah. Muhammad pun menerima tawarannya. Dengan ditemani budak itu, ia berangkat membawa barang dagangan Khadijah ke utara. Sesampainya di Bosra, di sebelah selatan Suriah, Muhammad berteduh di bawah sebuah pohon rindang yang tidak jauh dari tempat seorang pendeta bernama Nestor. Karena tempat persinggahan para musafir jarang berubah,
Bisa jadi pohon itu adalah tempat ia berteduh sekitar 15 tahun yang lalu dalam perjalanan menuju Bostra bersama pamannya. Mungkin Bahira telah meninggal dan digantikan oleh Nestor. Kejadiannya kemudian, karena yang kita ketahui hanya yang diceritakan Maisarah, pendeta itu keluar dari biara dan bertanya kepadanya, "Siapa orang yang berteduh di bawah pohon itu?" "Dia orang Quraisy," kata Maisarah, "dari keluarga penjaga tanah suci. Dia tak lain adalah seorang nabi," kata Nestor. Ketika mereka sudah sampai di Suriah, kata-kata Nestor itu meresap dalam hati Maisarah. Namun hal itu tidak terlalu mengejutkan baginya, karena selama dalam perjalanan ia sudah menyadari bahwa dirinya memang menemani seseorang yang berbeda dengan siapapun yang pernah ditemuinya. Hal ini ditegaskan kembali oleh pengalaman yang ia saksikan dalam perjalanan pulang. Dia sering mengalami bagaimana panas, anehnya tak terasa menyengat. Suatu hari saat menjelang siang, tampak suatu pemandangan yang singkat namun jelas. Ada dua malaikat melindungi Muhammad dari sengatan panas matahari. Setibanya di Mekah, mereka menuju ke rumah Khadijah dengan barang-barang yang mereka beli di pasar Suriah seharga dengan barang-barang yang mereka jual. Khadijah duduk mendengarkan Muhammad ketika ia menceritakan perjalanan dan transaksi yang dilakukannya. Ternyata transaksi itu sangat menguntungkan karena Muhammad dapat menjual aset-asetnya hampir 2 kali lipat dari harga yang dibayarkan. Namun hal itu jauh dari benak Khadijah. Seluruh perhatiannya terpusat pada si pembicara itu sendiri. Muhammad berusia 25 tahun. Ia memiliki postur tubuh sedang, ramping, dengan bentuk kepala yang besar, punggung yang lebar, dan anggota tubuh lainnya sangat proporsional. Rambut dan janggutnya lebat dan hitam, tidak lurus dan tidak terlampau ikal. Rambutnya mencapai pertengahan antara daun telinga dan punggungnya. Panjang janggutnya sesuai. Ia memiliki dahi yang lebar, matanya berbentuk opal lebar, bulu matanya panjang, alis matanya lebat, tampak melengkung namun tidak bertaut. Kebanyakan gambaran dalam sumber-sumber klasik menyebutkan bahwa matanya hitam, namun menurut 1-2 di antaranya matanya berwarna coklat atau coklat terang. Hidungnya mancung, mulutnya lebar, berbentuk bagus. Meskipun janggutnya dibiarkan tumbuh, ketampanannya senantiasa tampak. Ia tidak pernah membiarkan kumisnya tumbuh lebat di atas bibir atas kulitnya. Kulitnya putih, namun agak kecoklatan kena sinar matahari. Yang menambah ketampanan alamiahnya adalah cahaya yang memancar di wajahnya, yang juga memancar dari wajah ayahnya. Namun pada putranya ini pancarannya lebih terang, dan pancaran cahaya ini terutama tampak pada dahinya yang lebar dan pada matanya yang jernih. Khadijah sadar bahwa ia sendiri pun masih cantik, namun ia lebih tua 15 tahun. Maukah Muhammad menikah dengannya? Begitu Muhammad pergi, Khadijah berkonsultasi dengan temannya Nufaisah. Nufaisah menawarkan diri untuk mendekati Muhammad dan jika perlu untuk mengatur pernikahan mereka berdua. Maisarah datang kepada majikannya dan menceritakan tentang 2 malaikat serta apa yang dikatakan oleh pendeta. Khadijah pun segera menemui sepupunya Waraqah dan mengulang cerita itu kepadanya. Jika ini benar Khadijah, katanya, maka Muhammad adalah nabi dari kaum kita. Telah lama aku tahu bahwa seorang nabi akan diutus dan saatnya kini telah tiba. Pada saat yang sama, Nufaisah datang kepada Muhammad dan menanyakan mengapa ia belum menikah. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dapat berumah tangga, jawabnya. Jika ada seorang wanita yang cantik, kaya, terhormat dan berlimpah harta, apakah engkau bersedia? Kata Nufaisah. Siapakah dia? Khadijah. Bagaimana aku dapat menikahinya? Serahkan hal itu padaku. Baiklah, dari pihakku bersedia. Nufaisah kembali kepada Khadijah menyampaikan beritanya. Kemudian Khadijah menyuruh Nufaisah memanggil Muhammad agar datang kepadanya. Setelah ia datang, Khadijah berkata, "Putra pamanku, aku mencintaimu karena kebaikanmu padaku, juga karena engkau selalu terlibat dalam segala urusan di tengah masyarakat tanpa menjadi partisan. Aku menyukaimu karena engkau dapat diandalkan, juga karena keluhuran budi dan kejujuran perkataanmu." Kemudian Khadijah menawarkan dirinya untuk dinikahi. Mereka pun sepakat agar masing-masing berbicara pada pamannya.
Khadijah berbicara pada pamannya Amr putra As'ad karena Khuwailid ayahnya telah meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut Hamzah lah yang diutus Bani Hashim untuk mewakili mereka. Meskipun relatif masih muda, Hamzah adalah yang paling dekat hubungannya dengan Bani As'ad karena saudara perempuan kandungnya Safiyah menikah dengan saudara lelaki Khadijah Awam. Maka Hamzah membawa keponakannya menemui Amr dan melamar Khadijah. Kesepakatan ini dicapai di antara mereka bahwa Muhammad harus memberinya mahar 20 ekor unta betina. Habis bagian ke-12.